Assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, aku mau tanya dulu nih, apa kabar dietnya? Konsisten? Apa nggak denger? Oke, semoga kalian tetap konsisten ya teman-teman yang sedang berjuang, tetap semangat dan tetap konsisten, oke? Oke, dan di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang nih. Tada! Ini adalah tepung mokaf. Di antara teman-teman juga ada yang kayak aku ya, awal-awalnya nggak tahu dan nggak paham apa sih ini tepung mokaf. Dan sebelum aku lanjut ke penjelasannya, aku minta tolong untuk teman-teman untuk jangan skip video ini, simak sampai habis supaya info yang ingin aku sampaikan itu bisa sampai ke teman-teman dengan baik. Aku mau curhat sedikit ya teman-teman. Jadi aku itu awalnya juga nggak tahu apa sih itu tepung mokaf, tapi semenjak aku bikin video di channel YouTube ini tentang diet, alhamdulillah banyak banget teman-teman aku yang support, yang kasih masukan-masukan, saran, dan juga merekomendasikan aku untuk beberapa produk yang bagus untuk membantu program diet aku. Ada macam-macamnya tuh, banyak banget ya. Ada yang merekomendasikan banyak lah pokoknya, tapi aku tertarik dengan yang namanya mokaf ini karena mokaf ini ternyata ada yang tepung, ada yang juga sudah menjadi mie. Nah, aku penasaran. Terus ada juga temanku yang baik banget, yaitu ngirimin aku produk ini. Oke, yang pertama aku ingin menjelaskan tentang apa sih mokaf itu ya. Tepung mokaf itu sebenarnya adalah kependekan dari kata modified cassava flour. Aku nggak tahu ya ngomongnya bener apa salah. Nah, ini adalah modifikasi tepung ketela pohon. Jadi mokaf ini merupakan tepung hasil dari olahan singkong yang diproses dengan memodifikasi sel singkong melalui fermentasi yang melibatkan mikroba, yaitu bakteri asam laktat. Judul ya, mokaf sebagai pengganti terigu. Kenapa sih harus pakai kata-kata pengganti terigu? Mungkin ada yang penasaran ya. Aku nggak bilang kalau terigu itu nggak bagus ya, tapi untuk beberapa kasus ya, terigu itu kan mengandung yang namanya gluten ya. Gluten itu apa sih? Jadi gluten itu adalah protein yang ditemukan pada padi-padian, gandum. Terus gluten itu berperan juga sebagai lem yang membantu menjaga makanan untuk tetap menempel dan menjaga bentuk makanan. Jadi ada dua jenis utama protein pada gluten, yaitu glutenin dan gliadin. Saat kita mencampur tepung dengan air, maka protein gluten itu membentuk jaringan yang lengket yang memiliki tekstur seperti lem. Nah, ini itu yang menjadikan sebagian kasus itu kalau terigu itu tuh susah atau sulit untuk dicerna di sistem pencernaan. Mengapa sih gluten itu buruk bagi beberapa orang? Nah, ini tuh ada beberapa penjelasannya ya yang udah aku baca. Itu kebanyakan orang itu tidak mengalami masalah dalam gangguan pencernaan untuk mencerna si gluten ini. Namun ada beberapa orang yang gluten itu dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan seperti intoleransi gluten, yaitu kondisi yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk mencerna protein gluten. Intoleransi gluten ini masih menimbulkan gejala yang cukup ringan bila seseorang telah mengalami intoleransi gluten yang parah, maka kondisi tersebut disebut dengan penyakit celiak. Dan penyakit celiak itu sendiri adalah gangguan autoimun. Pada orang dengan penyakit celiak, sistem imun mereka mengenali gluten sebagai zat yang berbahaya, sehingga menyerang gluten serta lapisan usus. Nah, hal ini tentu akan membuat usus menjadi rusak, akhirnya menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan, anemia, hingga resiko kekurangan vitamin dan mineral. Nah, itulah sedikit dari yang aku bisa jelaskan tentang gluten.
tepung mocaf ini dia itu gluten free, dia itu bebas dari gluten, atau mungkin kalau dia mengandung gluten itu hanya sedikit ya. Itu manfaatnya banyak banget ternyata dari si mocaf. Jadi di video ini aku sudah merangkum beberapa tentang mocaf ya, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang malas baca tapi lebih enak ngomong secara langsung kayak gini. Semoga bisa nangkep ya apa yang aku sampaikan. Siap! Oke, jadi tepung mocaf ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan tepung terigu ya teman-teman, yaitu memiliki serat dan kalsium yang tinggi serta kadar lemak yang rendah. Wow. Pembuatan tepung ini diproses secara organik sehingga baik untuk menghambat proliferasi sel kanker. Bagus ini. Dan manfaat lainnya itu adalah mengurangi penyerapan kolesterol, kemudian mengencerkan toksin dan meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek. Kemudian efek prebiotik yang membantu menyehatkan pencernaan. Nah, jadi lebih gampang dicerna ya si mocaf ini. Kemudian karbohidrat yang bebas gluten. Jadi aman untuk penderita diabetes, autis, dan celiac disease, penyakit intoleransi terhadap gluten yang aku udah jelaskan tadi. Jadi menurutku produk ini bagus. Aku rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin mengganti tepung terigunya yang tetap bisa makan tepung, bisa diganti dengan tepung mocaf ini ya. Aku tidak melarang teman-teman untuk makan yang mengandung tepung, tapi alangkah lebih baiknya kalau ada rekomendasi lain bisa dipakai. Aku sendiri sih juga masih makan tepung-tepungan ya teman-teman, jadi masih makan roti gitu, cuman emang aku lebih kurangin dari sebelum-sebelumnya. Pokoknya intinya jangan berlebihan, itu aja lah. Dan aku ingin bervariasi next dengan tepung mocaf ini, karena ini tuh bisa dibikin selayaknya tepung terigu ya teman-teman. Jadi bisa bikin untuk adonan bakwan, adonan tempe, bikin kue, bikin apa lagi ya, pokoknya bikin segala macam yang biasa kalian pakai dengan tepung terigu bisa kalian coba dengan tepung mocaf ini. Buat yang berminat, ini teman-teman bisa order di marketplace. Aku rasa pasti udah banyak banget ya, karena ini tuh sebenarnya udah produk lama, cuman mungkin karena masyarakat belum pada tahu, belum familiar di telinga gitu, jadi agak apa ya gitu. Tapi aku rasa ini ada di marketplace ya. Ketik aja mocaf tuh, nanti pasti akan banyak banget yang keluar yang menjual tepung-tepung ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman gak mau ribet, aku udah ada rekomendasi untuk beli tepung mocaf ini di mana. Aku kasih alamat Instagramnya di description box ya teman-teman, jangan lupa dibaca. Baiklah, next video aku mau bikin olahan-olahan dari tepung mocaf ini, ditunggu ya videonya. Dan buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai habis, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe ya, like dan komen, supaya aku bisa bikin video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih.